Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafidhakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, atas izin dan berkenan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyelesaikan siam kita pada bulan Ramadan tahun ini ya. Sekarang sudah hari keberapa Pak? 19 ya? 20 apa 19? Lupa saya juga ya. Yang penting mudah-mudahan ya bisa sampai selesai ya. Insya Allah pada kuliah subuh pagi hari ini kita bahas tema lebih dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ya. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan satu-satunya bulan yang disebutkan secara letterlock di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan ya, dalam ayatnya syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu dinamakan juga bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran ya, bulan Al-Quran, di mana para ulama memang memberikan perhatian yang lebih serius kepada Al-Quran, dan kajian-kajian apapun itu dihentikan ya. Biasanya kita lihat pengajian-pengajian bagi masjid sebelum Ramadan selalu ada ya skorsing pengajian atau penutupan sementara pengajian. Bukan berarti selama bulan Ramadan tidak ngaji, tapi bulan Ramadan itu pengajiannya memang ya dianjurkan adalah fokus kepada Al-Quran. Kita paham bahwa Al-Quran adalah sebagai huda ya, hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan bagi petunjuk itu, dan sebagai pembeda ya, farikul haqqi wal batil, farikul halali wal haram, yang membedakan hak dan batil yaitu Al-Quran ya. Kalau filsafat manusia masih remang-remang ya, masih abu-abu, nggak bisa furqon ya. Bahkan orang yang namanya furqon pun itu nggak akan bisa furqon ya. Karena kadang-kadang manusia itu kalau dikasih duit atau iming-iming jabatan itu pendapatnya bisa berubah gitu ya, biar kiai sekalipun begitu. Nah, Quran juga menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin,
Nih saya kira ayat yang pertama kali paling kita pada hafal itu bahwa Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk untuk orang muttaqin. Sedangkan siam kita, diwajibkannya kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian menjadi al-muttaqin. Al-muttaqin hudanya adalah Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan hudal lil muttaqin diartikan yakni Al-Quran bayanun lil muttaqin, ya, al-kufra wasyirk wal fawahish. Maknanya adalah bahwa Al-Quran itu adalah sebagai bayan, sebagai penjelasan bagi orang-orang yang muttaqin tentang apa? Al-kufra wasyirk wal fawahish. Kalau ingin tahu apa maksudnya al-kufra wal syirk wal fawahish, ya di Al-Quran. Al-Quran menerangkan semuanya tanpa tedeng aling-aling. Kalau kufro ya kufro, nggak mesti dikatakan ghairul Islam, ya. Kafir ya kafir, nggak usah dikatakan ghairul muslimin atau non muslim. Wa yuqalu karamatun lil mu'minin. Al-Quran ini adalah karomah untuk orang-orang mukmin. Wa yuqalu rahmatun lil muttaqin li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quran juga rahmat, kasih sayang Allah untuk orang-orang muttaqin di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana rahmatnya Al-Quran? Tanpa Al-Quran kita nggak tahu apa-apa, terutama tentang akhirat. Kita nggak ngerti apa-apa, blank tentang akhirat, blank kita. Jangankan akhirat, masih di dunia, kutub utara, kutub selatan aja kita kan blank. Bahkan mungkin nggak usah sampai kutub utara, kutub selatan, ujung kulon aja kita blank, nggak ngerti ada apa di sana. Kalau kita sering bepergian, sering menyusuri desa-desa, kampung-kampung, gunung, lautan, kita akan semakin paham bahwa ternyata lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Betul? Mungkin ya orang jamaah Masjid Al-Hidayah ini ya paling banyak taunya ya jalan dari luar masuk ke sini menuju rumahnya gitu. Kadang-kadang rumah orang-orang di belakang juga nggak tahu, nggak pernah tahu. Gitu. Itulah keterbatasan manusia gitu. Oleh karena itu satu keberuntungan yang besar kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berpesan, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnatan nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Jadi kalau orang-orang lain itu berharap dapat pusaka sampai bertapa, ya, biar dapat keris kolomunyeng, ya, keris nogo sosro sabu inten macam-macam, ya. Yang juga nggak tahu itu apakah ori apa kawi, kan nggak tahu. Tapi Quran itu semua ori, nggak ada yang kawi, ya. Ini hebatnya Quran, karena dia adalah pemikiran, dia adalah tulisan yang bisa dicetak,
Apalagi sekarang sudah zaman teknologi informasi yang sudah demikian majunya. Itulah pusaka yang luar biasa. Pusaka yang berbicara baik dari al-bidayah sampai an-nihayah, dari awal mula kehidupan ini sampai akhir kehidupan ini, bahkan akhirat. Nah, yang pusaka yang lain tidak bisa menjangkau tentang surga, neraka, jalan-jalan menuju surga, menuju neraka, itu semua diterangkan. Nah, kalau sampai kita tersesat juga, ya itu berarti kita mensia-siakan rahmat Allah. Ya. Oleh karena itu Al-Quran yang luar biasa ini bahkan diterangkan di akhirat nanti. Al-Quran ini akan menjadi pemberi syafaat. Ini terangkan dalam hadis Nabi, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini lil Hakim. Al-Mustadrak Imam Hakim, Imam Al-Hakim, yang dikatakan apa sih maksudnya Al-Mustadrak ala Sahihaini? Yaitu hadis-hadis riwayat dari Imam Al-Hakim yang sahih, memenuhi syarat Sahihaini. Bisa Sahih Bukhari Muslim tapi tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, bisa mungkin syarat Muslim seperti hadis yang kita paparkan di situ, ya, disebutkan hadza hadisun sahih ala syarti Muslim, ya. Walam yukharrijahu, tapi Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Ada pada kitab Al-Mustadrak, ya. Diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaqulu siyam rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahari fasyafi'ni fihi. Nanti di hari kiamat, siam kita hari ini dan yang kemarin-kemarin dan yang akan datang, insya Allah akan hidup menjadi makhluk hidup, ya. Mungkin kalau di film kayak hologram gitu. Dia bisa berkata, Rabbi ya Tuhan, ini sesungguhnya aku, kata puasa, mana tuhut to'am, aku melarang dia makan. Wasyahawat, aku melarang dia hubungan suami istri. Bin nahari, pada siang hari. Siang itu maksudnya habis subuh sampai maghrib, itu siang. Fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah aku pemberi syafaat dia. Jadi puasa kita itu salah satu balasan Allah adalah menjadikan puasa itu sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat. Sebelumnya kita tahu pemberi syafaat adalah Rasulullah, syafaatul uzma, ya, para nabi, para ulama itu juga pemberi syafaat. Makanya yang menzalimi ulama yang nggak bakal dapat syafaat dari ulama, rugi, ya. Kemudian juga syuhada, ya, orang yang anti dengan syuhada, anti dengan syahid, anti dengan jihad, nggak bakal dapat syafaat dari syuhada. Demikian juga orang yang kemarin ngomong saya Nabi ke-26 sambil melecehkan Nabi Muhammad, itu juga nggak bakal dapat syafaat, ya. Wallahu alam, kecuali dia mungkin taubat dan masuk Islam. Kalau yang melakukan itu orang muslim, langsung dihukum mati walaupun dia tetap disuruh taubat. Tapi kalau masih non muslim, disuruh taubat masuk Islam, dia dibebaskan, diberi kesempatan hidup, ya, sekali lagi, ya. Kalau mengulangi lagi sesudah muslim,
sudah ya, game over, udah selesai dia. Wa yaqulu al-Qur'an, maka berkata Al-Qur'an, mana'tuhun nauma bil laili fayushaffa'ani, aku melarang dia tidur pada malam hari, maka berilah syafaat dia. Hadis ini memberikan pengertian pada bulan Ramadan itu malam hari jangan tidur, Pak. Tidurnya siang hari. Jadi malam itu no tidur. Tidurnya apa? Siang hari. Kapan siang hari? Ya mulai habis subuh sampai maghrib. Tapi jangan tidur terus ya. Tapi waktu tidur itu bukan malam hari. Ya kalau kita tidur ngorok terus di malam hari, ya nggak bakal dapat syafaat dari Al-Quran ya. Jadi yang disunahkan baca Quran itu malam hari, walaupun boleh apa namanya siang hari, tapi yang dikuatkan adalah malam hari, berarti kan hadis ini ya. Maka hidupkan malam itu. Yang namanya qiyam Ramadan itu sepanjang malam sampai subuh itu melek, Pak, melekan. Yang orang Jawa ini biasa melekan. Cuma biasanya melekannya orang Jawa itu kalau ada yang pindah ya, ada yang cuplaan ya, anaknya cucunya lahiran itu namanya melekan. Melek sampai pagi itu. Kalau kita bulan puasa itu habis isya terawih ya, terawihnya pun super kilat ya, 20 rakaat 10 menit. Nah, setelah itu pulang kecapean tidur. Bangun jam menjelang subuh jam 4 misalnya. Itu namanya bukan qiyam Ramadan, Pak, niam Ramadan. Niam Ramadan ya, tidur Ramadan. Jadi bangun kita. Apakah masih boleh tidur? Para ulama dulu tidurnya itu malah habis maghrib. Habis maghrib tidur sampai isya. Tapi mungkin isyanya agak diundur kali ya. Nah setelah itu sampai subuh melek gitu. Nah sekarang diatur aja. Misalnya ya, habis tarawih kalau mau tidur silakan aja tidur, tapi jangan lama-lama, sejam 2 jam. Setelah itu melek terus supaya dapat ini. Berapa Ustadz masih kerja? Ya itu tinggal diatur aja masalahnya. Kan ngumpulin aja setahun duit supaya pas bulan Ramadan nggak usah kerja ya, atau cari cara kerja yang cerdas ya, nggak pergi kemana-mana tapi dapat duit. Preman aja bisa ya, nggak pergi kemana-mana dapat duit. Bos preman maksudnya ya. Ya kalau bos preman aja bisa, masa bapak nggak bisa, kan gitu pertanyaannya ya. Bapak pensiunan kan juga udah nggak kerja tapi dapat duit kan, nah gitu. Oke, jadi pemberi syafaat. Juga bacaan Quran sebagai pemberi posisi di Al-Jannah. Ingat Al-Jannah itu berapa? 100 kata Nabi. Al-Jannatu mi'atu darajat. Jannah itu ada 100 tingkat. Bainaha wa bainaha bainas sama'i wal ard. Antara tingkat 1 dengan tingkat 2, tingkat 2 dengan tingkat 3, tingkat 3 dengan tingkat 4 dan seterusnya, masing-masing tingkat bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi luas sekali surga itu. Di mana posisi kita? Kalau misalnya di langit kedua nanti apa nggak jatuh? Ya udah nggak bicara itu lagi. Ya bumi aja nggak jatuh, emang bumi nggak ngambang? Bumi ini kan ngambang di angkasa, Pak, berjalan terus, nggak ada jatuh ceritanya.
Di mana posisi kita? Ini dijelaskan dalam hadis ini. Hasan Sahih ya, hadisnya menurut Albani Hasan Sahih. Dari Sunan Abi Dawud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amrin. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi. Dikatakan kepada sahibul Quran, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, sahibul Quran berarti apa? Dia selalu membaca Quran. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Jadi nanti misalnya dia di surga tingkat berapa, disuruh membaca, ya. Setiap kali membaca huruf naik dia posisinya. Terus akan naik. Iqra wartaqi itu berlaku terus selama masih ada ayat yang dibaca. Apa ayat yang dibaca? Rekaman bacaan dia di dunia. Nggak bisa direkayasa, Pak. Ini melebihi CCTV di hotel manapun, CCTV di instansi manapun, ya, rekamannya jelas, tegas, dan nggak bisa direkayasa. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah secara tartil, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana Anda membaca secara tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin takra'uha, sebab posisimu di surga nanti adalah pada akhir ayat yang Anda baca, sesuai dengan rekaman di dunia. Waduh, kita ini kira-kira sudah membaca berapa ayat, Pak? Terus kira-kira waktu sisa hidup kita ini tinggal berapa lama lagi ya? Rugi kalau kita tidak baca Al-Quran. Maka mari kita baca, ya. Waduh, kemarin udah jarang baca ini. Ya sudah, untuk yang jarang baca nggak harus malam, pagi, siang, sore baca terus, malam baca terus, ya. Kalau perlu, ya. Tapi kalau siang kan nggak ada ngopi ya, ya, siang puasa, ya. Tapi jangan deket-deket dengan kasur, Pak. Karena kalau punggung ini udah nempel di kasur, apa yang terjadi? Loh, gitu sebentar aja, ya. Makanya pulang boleh, tapi jangan masuk kamar. Masuk kamar lewat biasanya. Ngantuk bagaimana Pak Ustadz? Ya ngantuk boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kenapa? Waktu kita sudah sedikit, Pak. Terutama rambut yang sudah putih, ya. Kalau memang aslinya putih sih nggak apa-apa. Ini aslinya kan hitam ya. Nah, jadi begitu. Nah, malam nanti masih malam 20 apa sudah 21, Pak? 20 masih ya. Nah, mulailah, karena besok mulai etikaf itu ya, yang disunahkan pada 10 malam terakhir itu. Dalam kitab Sahih Muslim ada hadis riwayat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama ramadhana, siapa yang qama ramadhana. Apa itu qama ramadhana? Ada keterangan di bawahnya itu.
Wal muradu bi qiyami ramadhana sholatut tarawih. Qoma Ramadan, qiyam Ramadan itu adalah sholat tarawih. Apa artinya sholat tarawih? Santai. Kapan mulai adanya sholat tarawih? Di masa Rasul. Bagaimana pelaksanaannya di masa Rasul? Setelah tidur. Di masa Rasulullah setelah tidur. Tapi Rasulullah hanya 2 malam. Ketika malam ketiga Rasulullah nggak datang. Ketika ditanya, Rasulullah mengatakan, kalau saya datang lagi, saya khawatir diwajibkan. Tentu akan sangat berat. Itu. Lalu di masa Abu Bakar sama. Jadi setelah Rasulullah nggak keluar, para sahabat apakah berhenti sholat tarawih? Tidak, mereka sholat tarawih terus di Masjid Nabawi, tapi kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Memang tidak diwajibkan berjamaah. Setelah masa Abu Bakar terus seperti di zaman Rasul. Setelah Khalifah Umar menjadi khalifah, dikumpulkan yang kelompok-kelompok yang banyak tadi, disatukan dalam satu masjid, diimami oleh sahabat yang qori, yaitu Ubay bin Ka'ab. Di masa Rasul tarawihnya 8 rakaat, di masa Umar tarawihnya 20 rakaat, ya. Dan disepakati ijma' sahabat 20 rakaat. Begitu. Dan 20 rakaat di masa Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Ingat nih, 20 rakaat Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Per rakaatnya 100 ayat. Jadi memang betul-betul qiyamul Ramadan, Pak. Itulah yang disebut qiyam Ramadan, itu sholat tarawih. Dan santai sholatnya, nggak ngejar setoran, Bang, enggak. Sekarang banyak orang tarawih ngejar setoran, setelah itu nonton TV. Naudzubillah, Pak. Kalau bisa digadekan dulu aja TV-nya kalau Ramadan, Pak. Karena itu merusak otak kita dan merusak waktu kita, merusak jiwa kita, merusak kesempatan kita untuk qiyam Ramadan. Kalau perlu HP kita juga simpen aja dulu, jangan dikeluarin. Ya, WA terutama, ya. WA kalau udah malam, ya jangan disentuh. Itu kalau kita sentuh cenderung buka, ingin tahu kan? Padahal lebih baik kita pakai untuk baca Quran. Ya. Jujur nih, lebih banyak mana kita baca Quran apa baca WA selama Ramadan ini? Posisinya, ya. Kayaknya masih lebih banyak baca WA, ya. Nah, ini segera harus kita tinggalkan karena sebentar lagi udah Ashrul Awakhir, ya, 10 malam terakhir, di mana di situ ada satu malam yaitu Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin. Kalau kita full qiyamul Ramadan pada malam-malam terakhir itu, sepanjang malam kita memang baca Quran, maka itu dikalikan 1000 bulan, dikalikan 30.000 malam. Itulah keberuntungan yang besar bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mangkoma Ramadana imanan wahtisaban, siapa yang mendirikan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, karena iman, tasdik bi annahu haqqun mu'taqidan fadilatuhu, yaitu membenarkan kemuliaannya, kemuliaan mendirikan sholat tarawih. Oleh karena itu harus dipimpin oleh imam yang betul-betul berstandar qori. Kalau enggak internasional ya nasional lah.
Mari Pak, kita perlu diadakan gerakan bahwa seluruh imam tarawih itu standarnya qori internasional atau nasional. Saya kemarin sebelum puasa di Cianjur, karena yang hadir waktu itu ada yang qori internasional, saya tanya, Anda benar qori internasional? Benar Ustadz. Anda tanggung jawab bahwa di seluruh masjid, di seluruh kabupaten Cianjur, tanggung jawab Anda untuk melakukan standarisasi imam. Yang tidak punya kualifikasi standar qori internasional atau nasional, yang nggak usah nafsu jadi imam, khususnya untuk tarawih. Cukup jadi makmum saja. Kenapa nggak kita yang mengusahakan? Kita jadi makmum, alhamdulillah kita usahakan, tapi imamnya yang standar qori internasional. Maka itu qiyam Ramadannya akan luar biasa. Orang akan lebih gampang bertahan, akan menikmati. Jadi sholat tarawih itu sholat santai yang harus dinikmati. Ya mungkin kalau setiap rokaatnya nggak bisa 100 ayat kayak sahabat Ubay bin Ka'ab, ya mungkin per rokaat itu 1 halaman barangkali ya. Kalau masih enak ya 2 halaman. Kalau masih enak 3 halaman per rokaat. Saya kira kalau imamnya juga hafidh dan qori internasional, maka insya Allah ya, kita akan kuat. Kenapa kalau hubungan suami istri inginnya lama, panjang, ya kan waktunya kan, pas ibadah tarawih inginnya pendek. Padahal sama-sama ibadah itu kan. Itu harus kita nikmati. Lah memang kalau imamnya kagak enak ya nggak bisa menikmati. Gitu. Kalau perlu kita kumpulkan uang untuk mengadakan hal itu. Kalau merenovasi masjid bisa, lah kenapa nggak bisa merenovasi imam? Gitu kan pertanyaannya. Ya kalau di sini alhamdulillah sih saya ikuti imamnya udah bagus-bagus. Ya. Tapi tolong Masjid Al-Hidayah sebagai salah satu masjid terbaik di kota Bogor, tolong pelopori agar di seluruh kota Bogor imamnya standar internasional. Ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa? Takbir. Kalau udah takbir harus dilaksanakan. Insya Allah Pak, barangkali ini amal soleh kita yang akan menolong kita nanti di hari kiamat Pak. Apalagi kita ini sebanyakan sudah lewat asar ya umurnya ya. Kata Nabi umat Nabi kan baina sitin wa sab'in, ya kan? Antara 60 sampai 70. Asarnya umur berapa kira-kira? 50 ya, di atas 50 ya. Asarnya itu ya. Nah, kalau yang sudah 60 ya sudah hampir maghrib sebenarnya. Begitu ya. Kita sekarang Pak, ya sudah harus betul-betul, karena mati itu sesuatu yang pasti, bahkan paling pasti mati itu datang dalam situasi kondisi apapun. Makanya nggak usah heran kalau ada kapal selam kemudian tenggelam, ya nggak usah heran, itu sudah qadarullah gitu. Entah itu di torpedo oleh kapal Cina atau yang mana, ya kita itu lain masalah lah. Tapi yang jelas memang udah titik akhir hidup 53 awak kapal itu, tentara-tentara itu memang di situ. Itu harus menjadi keyakinan. Sama dengan COVID Pak. Kalau titik akhirnya hidup karena kena COVID, ya sudah mati aja. Yang penting kita yakin di titik itu, kita yakin bahwa COVID ini memang Allah kirim untuk nyabut nyawa kita. Bahkan dulu sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal ketika ada
taun, ya, pandemi. Taun itu pandemi, ya. Epidemi atau pandemi itu sama, bahasa Arabnya taun, ya. Taun itu bukan lepra, ya. Taun itu adalah pandemi maknanya, ya. Epidemi atau pandemi, yaitu penyakit yang meluas yang menyebabkan banyak kematian orang. Itu lebih dahsyat, Pak, taun di zaman Nabi daripada taun sekarang. Di zaman Khalifah Umar lebih dahsyat daripada sekarang. Ada sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal yang oleh Nabi dibilang alimu hadil ummah, yang paling alim di antara umat Islam. Dia ketika disarankan, wahai gubernur, dia jadi gubernur, ya, di mana, Syam, kita ngungsi ke gunung. Enggak, saya memang mau mati untuk dapatkan ini. Saya dan keluarga saya ingin matinya kena taun, begitu, Pak. Karena dia yakin bahwa itu adalah jalan menuju syahid, gitu. Jadi nggak perlu takut-takut, Pak. Kalau kita pakai prokes itu karena memang untuk menjaga apa istilahnya prosedur kesehatan, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ketakutan karena itu. Kalau ketakutan nanti kena takut mati, akhirnya matinya bukan mati syahid, mati sangit, Pak, ya. Tapi kalau yakin pada Allah bahwa yang mendatangkan penyakit itu adalah Allah, yang mendatangkan kematian adalah Allah, mati itu di situ mati syahid. Itu hadisnya jelas. Jadi menghidupkan malam Ramadan ini saya terjemahkan dari beberapa riwayat. Diriwayatkan bahwa Qatadah ini kalau nggak salah sahabat, ya, kalau nggak sahabat tabiin lah, saya lupa, ya, mengkhatamkan Al-Quran tiap 7 malam sekali. Kalau sudah masuk Ramadan, Qatadah mengkhatamkan setiap 3 malam sekali. Jadi setiap hari 10 juz bulan Ramadan itu. Dan ini malam aja, yaitu pada saat sholat malam, qiyam Ramadan. Dan kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Qatadah mengkhatamkan setiap malam sekali. Ya berarti itu memang sampai jelang sahur, Pak, begitu. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an menghidupkan malam Ramadan semalam suntuk sampai jelang subuh dengan membaca Al-Quran di setiap rokaat. Ini saya masih belum paham dengan membaca Al-Quran di setiap rokaat itu apakah maksudnya khatam tiap 1 rokaat. Saya belum paham ini. Bisa ada pengertian itu, ya. Bisa, pokoknya Qur'annya banyak lah yang dibaca, ayatnya banyak, ya, bukan alhaakumut takasur, Pak, bukan. Kalau kelas kita yang di kampung-kampung kan ya kelasnya kelas alha, ya, diakhiri dengan tabat yada, kan gitu. Itu pun masih bagus kalau dibacanya tartil. Udah alha bacanya Masya Allah, jadi nggak ngerti apa sih, karena sama dia mungkin dibaca tartil maupun cepet sama-sama nggak ngertinya. Ini masalah dan ini tanggung jawab, ya. Coba bapak-bapak kan ini orang punya pengaruh di wilayah masing-masing, tolong dikasih tahu, ya. Undang ustadz-ustadznya untuk menerangkan alhaakumut takasur itu artinya apa sih, ya. Sampai tabat yada itu artinya apa, supaya apa, baca tartil makmumnya meresapi, enak gitu. Kan ibadah. Cara agar lebih dekat dengan Al-Quran, satu, tentunya membacanya berulang-ulang, ya. Kan tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau seperti kita bawa mobil, kalau datang ke satu kota baru pertama kali rasanya kan masih asing semua.
Tapi kalau udah sering kita lewati ya lama-lama hafal. Yang kedua memang berniat menghafalkannya dan mencari atau mencoba berbagai metode untuk menghafalkannya. Nggak ada metode yang baku untuk menghafalkan. Metode orang bisa saling beda satu sama lain. Intinya diulang. Kalau diulang-ulang pasti suatu ketika hafal. Tergantung rezekinya masing-masing. Ya, ada yang sekali baca hafal. Ada yang perlu 100 kali baca baru hafal. Ya, nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga memahami terjemahannya. Kayak tadi yang ringkas saja, alhaakumut takasur itu artinya apa? Belum tahu terjemahannya. Ya nggak ngerti. Lebih dalam lagi kalau memahami tafsirnya. Dan yang terakhir memahami maksud ayat-ayat dan penerapannya sebagai huda, sebagai petunjuk kehidupan. Ini lima poin inilah cara agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kalau nggak pernah baca, umumnya ya di masyarakat kita itu baca Quran itu adalah kegiatan ritual tahunan. Hanya di bulan Ramadan dibaca. Padahal di bulan Ramadan ini memang ditingkatkan intensitasnya, ya. Sampai tadi yang sudah saya sampaikan ada yang ya tiap 3 malam khatam, ya. Kalau di hari biasa di luar Ramadan setiap pekan khatam, ya, dari Jumat ke Jumat khatamnya. Jadi khataman pada malam Jumat, begitu. Bahkan Imam Syafi'i khatamnya malam sekali, kalau Ramadan malam sekali, siang sekali. Jadi sehari semalam khatam 2 kali beliau. Kalau kalau dalam bulan Ramadan itu ada 30 hari, maka 60 kali beliau selama 1 bulan. Itu berarti apa? Sangat dekat dengan Al-Quran. Ya, saya sendiri belum menjangkau itu bagaimana cara bacanya. Ya, itu pasti ada karomah pada diri beliau, ya, karena beliau tuh udah pasti paham bahasa Arab, orang Arab, ya. Imam Syafi'i kalau nggak salah kelahirannya di Mekah kalau nggak salah kan. Terus beliau memang hafal dari usia 9 tahun. Terus beliau hafal hadis 11 tahun. Kemudian beliau menjadi mujtahid, imam mujtahidin. Bahkan penemu ilmu usul fikih itu adalah Imam Syafi'i. Jadi kalau beliau membaca sehari semalam 2 kali khatam, itu bukan cepet-cepetan. Ibarat di jalan tol, Pak, ya. Saya bawa baje, ya. Imam Syafi'i bawa Mercy terbaru gitu, atau BMW terbaru, ya wes gitu aja udah. Baje atau kijang kotak mungkin ya masih utuk gitu, dia udah wes gitu. Kita wih cepet banget, nah nggak jangkau kita. Supir kijang kotak ya nggak jangkau, Pak. Jangankan dengan Mercy terbaru, Pajero Sport aja dia nggak jangkau. Itu kira-kira gambarannya, ya. Nah. Jadi membaca yang berulang-ulang, maka yang sering dibaca kita lebih familiar. Ini surat apa, Pak? Hah? Itu yang merah coba dibaca, itu gundul Al-Fatihah. Kenapa Bapak bisa baca Al-Fatihah? Karena sudah sangat sering membacanya, betul? Seandainya itu mulai bismillah sampai walabdolin itu tak gunduli semua, saya nggak sempat gunduli nih semalam, ya. Kan motongi rambut harokat itu lebih susah daripada potong rambut, Pak, ya. Nah,
karena dari komputer kan harus dicopotin satu-satu. Kecuali kalau nulis lagi gundul bisa ya lebih cepat. Nah, seandainya saya tulis gundul pun itu pasti Bapak bisa baca. Kenapa? Karena sudah sering. Gitu. Jadi Bapak kalau mau belajar kitab gundul gampang Pak. Dari Quran itu Bapak tulis lagi, tapi harokatnya jangan ditulis. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya, di situ ada kasroh, jangan ditulis kasrohnya. Bis ada sukun, sukunnya jangan ditulis. Mi ada kasroh, jangan ditulis. Tulis wah, kayak Bapak pinter nulis kitab gundul aja. Setelah itu Bapak baca lagi. Kalau bacanya masih benar, berarti memang Bapak sudah hafal. Gitu. Kenapa kok bisa begitu? Lah namanya hafal itu nggak ada tulisannya aja kita hafal, apalagi ada tulisannya, gitu Pak logikanya. Gampang, ini bukan masalah pinter-pinteran, itu gampang, sangat gampang sekali gitu. Cuma kita mau kreatif apa enggak gitu. Nah, jadi makanya yang atas ini, yang merah ini, yang saya tulis ini kan suratul Fatihah. Jadi walaupun nggak usah saya kasih gundul, nggak usah saya kasih harokat, Bapak bisa baca. Nah kalau ini Pak, surah apa ini Pak? Yang merah apa? Al-Ankabut. Nah ini tidak semua bisa ya, tapi yang sering baca pasti bisa. Apa artinya Al-Ankabut Pak? Hah? Laba-laba ya, itu yang bahasa kita kalang kabut, itu kan dari kata kal-ang-kabut, dicepetin jadi kalang kabut gitulah. Kira-kira nih ya, selama belum ada yang membantah ya saya akui bener aja udah. Nah ini yang karena kita jarang baca kan, kita tentu kalau seandainya ini saya gunduli ya, kalau ini kan gundul biasa ya, ini apa Pak bacanya? Alif lam mim, ini udah biasa kita. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah ini kalau nggak dikasih harokat kita agak susah bacanya. Kenapa? Belum biasa, belum sering bacanya. Kalau udah sering, Bapak pasti bisa gundul gitu. Nah, yang jarang dibaca kita tidak familiar, bahkan tidak hafal. Ini ada yang saya merahi, itu kalimat yang mungkin jarang Bapak baca ya. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idin. Ya. Ini kama anzalna 'alal muqtasimin. Ya, sebelumnya wakul inni anan nadhirul mubin. Wakul dan katakanlah wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku an-nadhiru, pemberi peringatan, al-mubin yang nyata. Kama anzalna alal muqtasimin, kama sebagaimana adanya anzalna telah kami turunkan alal muqtasimin kepada al-muqtasimin. Siapa al-muqtasimin? Alladzina ja'alul qur'ana idin. Alladzina adalah orang-orang ja'alu yang telah menjadikan Al-Quran idin. Apa itu idin? Kita bisa lihat dalam tafsir. Jadi kalau yang tadi yang saya sampaikan tadi terjemah. Kalau kita sudah mulai bisa menerjemahkan kata per kata, itu alamat baik. Selanjutnya nanti kita meningkat dari terjemah ke tafsir, karena tafsir akan lebih memperjelas maknanya, karena yang nulis para ulama, kita cuma baca doang gitu. Kama anzalna apa? Sebagaimana telah kami turunkan apa? Al-adzab, sebagaimana kami telah menurunkan azab alal muqtasimin. Al-muqtasimin itu secara letterlek artinya orang yang membagi-bagi Pak, dari kata kosama ya, kosama ism, bagian. Muqtasimin yang membagi. Siapa yang dimaksud al-Yahud wan Nasoro? Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasoro. Alladzina,
yaitu orang-orang ja'alu yang telah menjadikan Al-Qur'ana idin, menjadikan Al-Qur'an sebagai idin. Apa itu idin? Ajza, bagian-bagian, dipilah-pilah. Al-Qur'an itu dipilah-pilah. Oh, ini ada ayat moderat. Oh, ini ayat fundamentalis. Kan ada yang orang yang ngomong gitu kan. Orang fundamentalis itu ayatnya ini. Nah, orang yang kayak gitu bisa masuk kategori al-muqtasimin. Naudzubillah, jangan sampai kita ya. Yaitu yang telah menjadikan Quran sebagai idin, ajza, terpisah-pisah. Haitsu di mana amanu bi ba'din, dia mengimani sebagian ayat, wa kafaru bi ba'din, dan dia menolak atau kafir kepada sebagian yang lain. Terima sebagian ayat, tolak sebagian yang lain. Imani sebagian ayat, kufuri sebagian yang lain. Membenarkan sebagian ayat, mendustakan sebagian yang lain. Itu disebut al-muqtasimin menurut Al-Quran surah Al-Hijr ayat 90. Na'udzubillah min dzalik. Itu tadi ya, udah saya terangkan. Ini juga sudah saya terangkan tafsirnya. Menurut Ibnu Abbas, ja'alul Qur'ana idin itu juga diartikan qalu fil Qur'ani aqawilu mukhtalifah. Mereka berkata tentang Al-Qur'an dengan ucapan-ucapan yang berbeda-beda. Qala ba'duhum sihrun. Menurut sebagian mereka Quran itu sihir. Rasulullah itu penyihir, sahir. Wa qala ba'duhum syi'run. Menurut sebagian yang lain dari mereka, Quran itu adalah syair dan Rasulullah syair. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, syair jadi syair, syair jadi penyair, itu kalau penyerapan dalam bahasa Indonesia. Wa qala ba'duhum kahana. Sebagian lain mengatakan bahwa Quran itu mantra-mantra perdukunan. Gitu. Wa qala ba'duhum asatirul awwalin. Sebagian mereka mengatakan Quran itu dongeng-dongeng dari orang dulu. Wa qala ba'duhum kadzabun. Quran itu hoax, dusta, ya, bohong, kabar bohong. Ini menurut mereka yahtalifuhu min tilqa'i nafsi, ya. Mereka berbeda-beda sesuai kecenderungan dirinya masing-masing. Kemudian perlunya memahami maksud ayat-ayat dan penerapannya sebagai petunjuk kehidupan. Ada ayat-ayat akidah. Ayat-ayat akidah itu maksudnya apa? Allah turunkan untuk diimani. Ayat tentang Allah, tentang penciptaan alam semesta, ya, tentang kehidupan, tentang berbagai macam tanaman-tanaman, ya, seperti yang ada dalam surah Ar-Rahman, ya. Itu adalah untuk diimani, ya. Kemudian ayat-ayat tentang amal untuk dilaksanakan, baik amal ibadah, amal muamalah, amal penegakan hukum, itu untuk dilaksanakan. Termasuk ayat tentang jihad untuk dilaksanakan, ayat tentang infak untuk dikeluarkan, ayat tentang zakat untuk dikeluarkan. Kemudian ayat-ayat kisah untuk diambil ibrohnya, untuk diambil pelajarannya. Misalnya dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, al-ayat. Sungguh dalam kisah-kisah mereka ada ibroh, ada pelajaran bagi orang yang berpikir. Maka orang yang selalu baca Al-Quran tambah pinter, Pak. IQ-nya meningkat, Pak. Kalau nggak percaya, dicek aja dulu. Kalau perlu kita membuat eksperimen, penelitian.
Sebelum baca Quran dites IQ-nya berapa. Setelah itu dilatih baca Quran. Terus baca Quran. Nah, di akhirnya ya periode tertentu meningkat nggak IQ-nya, gitu. Kalau nggak meningkat, pasti ada sesuatu yang salah. Mungkin taksirnya salah, mungkin tahfidnya salah, mungkin terjemahnya salah, mungkin tafsirnya salah, mungkin juga dalam memahami penerapan ayat juga salah. Kok nggak meningkat IQ-nya? Ya, karena Quran itu adalah ibrotun liulil albab, dan Allah menurunkan Quran itu la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Jadi ketika membaca Al-Quran itu tidak hanya baca, tapi mikir. Makanya nggak boleh Pak baca Quran itu sambil mabuk, nggak boleh. Awal-awal dulu orang sholat mabuk. Lama-lama ketika ada imam yang mabuk jadi imam, bacanya qul ya ayyuhal kafirun, dia bagaikan mobil angkot nggak tahu terminalnya Pak, nggak berhenti-berhenti. Nah, setelah itu turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian sedang mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Karena yang dikatakan dalam sholat itu Quran. Jadi kalau baca Quran ngantuk itu langsung berhenti Pak. Sholat ngantuk berhenti. Kalau puasa ngantuk, tidur aja nggak apa-apa. Karena tidur tidak membatalkan puasa. Tapi ya jangan puasa isinya tidur aja. Terakhir, misalnya kita yang banyak disalahpahami oleh orang-orang non-Islam tentang ya orang Islam itu pasti tersesat karena setiap hari membaca nggak berhenti-berhenti dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Artinya kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti orang Islam itu jalannya bengkok. Tiap hari sudah meminta jalan lurus, masih belum ketemu-ketemu. Buktinya apa? Masih baca katanya gitu. Ini namanya al-gobloku atau lolu gitu ya. Apa kita lihat mestinya dalam tafsir. Apa maksudnya? Nih, pentingnya kita mengetahui tafsir. Ihdinas siratal mustaqim ai arsyidna lidinil qaim alladzi tardohu wa huwal Islam. Tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya berilah kami petunjuk kepada din al-qaim, agama yang lurus, alladzi tardohu, yang kau ridhoi, wa huwal Islam, yaitu Islam. Kita tahu Islam itu kan satu sistem. Ketika kita syahadat, itu baru pernyataan awal, ilmu belum masuk ke kita. Makanya perlu kita minta petunjuk kepada Allah agar tahu bagian-bagian dari Islam. Wa yuqalu sabbitna alaih, juga dikatakan makna daripada ihdinas siratal mustaqim adalah sabbitna ala siratil mustaqim, tetapkanlah kami di jalan yang lurus, itu maknanya. Wa yuqalu huwa kitabullah, dan juga dikatakan siratal mustaqim itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yaqulu ihdina ila halalihi wa haramihi wa bayani ma fihi. Maksudnya kita mohon petunjuk kepada Allah agar mengetahui mana yang halal, mana yang haram yang ada dalam Al-Quran, wa bayani ma fihi, dan penjelasan dari apa yang ada dalam Quran. Itulah diturunkan Allah Quran di bulan Ramadan sebagai hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini
bermanfaat bagi kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.